Di sesi 1 saya sudah menguraikan pemaparan data dan pandangan-pandangan yang ada mengenai antikristus ini, dan sekarang saya ingin untuk memberikan evaluasi. Evaluasi saya bukan seperti minggu lalu, tetapi evaluasi saya mengajak saudara untuk ayo kita lihat teksnya nih. Apakah teks itu memang mendukung seperti itu? Ya. Nah, kita akan lihat beberapa teks dalam Alkitab ya, dalam waktu yang singkat tidak mungkin bisa sangat mendalam. Tetapi kita akan coba lihat, khususnya pasti berkaitan dengan angka 666 itu. Bagaimana seharusnya ya menafsir angka 666 ini, ya tanda ini yang dikatakan muncul oleh binatang itu. Saudara, jawaban sederhananya begini. Jawaban sederhananya. Angka 666 ini munculnya cuma satu kali dalam Alkitab. Dan muncul satu kali itu pun hanya ada di dalam kitab Wahyu. Ya, ini yang kita ketahui. Gak ada di kitab yang lain, gak ada di tulisan yang lain, tetapi hanya di kitab Wahyu. Jikalau demikian halnya, angka 66 itu hanya muncul di kitab Wahyu, maka prinsip penting yang selalu ditekankan dan minggu lalu saya sudah sedikit singgung, yaitu bahwa untuk mengerti angka ini atau bilangan ini, harus dimengerti pertama-tama di dalam konteks kitab Wahyu itu. Jadi angka 666 ini harus dimengerti dan ditafsirkan dari perspektif kitab Wahyu. Jangan dari perspektif pemikiran kita di zaman modern yang kemudian kita paksakan untuk kemudian menemukan itu penjelasannya di dalam kitab Wahyu. Harus terbalik nih. Ya, jadi cara berpikir kita bukan dari modern ke dalam Alkitab, tetapi kita lihat Alkitab dulu, baru kemudian kita coba cari aplikasinya apa nih untuk konteks kita di zaman sekarang. Nah, ini prinsip yang selalu saya tekankan ya, kalau kita bicara tentang Alkitab, penafsiran, coba mengerti Alkitab itu kembali dulu nih di konteks zaman itu apa. Saudara, kita harus akui satu kenyataan, kitab Wahyu memang nggak gampang untuk dimengerti. Alasannya sederhana. Saudara membaca kitab Wahyu, saudara akan melihat isinya, bahasanya itu memang berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Yaitu isinya dan bahasanya itu penuh dengan berbagai gambaran, berbagai images yang bersifat simbolis. Yang mungkin menurut kita itu aneh. Ya, gambaran-gambaran yang dinyatakan atau yang ditunjukkan dalam kitab ini aneh menurut kita. Sesuatu yang sangat fantastis. Ya, dan itu membingungkan kita. Ya, itu saya selalu mengumpamakan itu sama seperti kalau kita itu saudara pernah baca novel Narnia atau nonton film Narnia. Ya, saudara tahu 3 anak itu hidup di dunia yang normal, tetapi kemudian ketika mereka masuk ke dunia di balik lemari itu, ya karya dari C.S. Lewis itu, mereka masuk ke satu dunia yang di dalamnya mereka ketemu dengan hal-hal yang mereka nggak akan temukan di dunia yang real itu loh, yang mereka ada itu. Mereka nggak ketemukan. Mereka bisa bertemu dengan binatang yang aneh, ada makhluk yang separuh tubuhnya itu seperti manusia, tetapi separuh tubuhnya itu seperti binatang. Saya coba gambarkan kira-kira seperti itu begitu loh. Waktu kita membaca kitab Wahyu, itu sebenarnya kita seperti anak-anak dalam cerita Narnia itu, dibawa masuk ke dunia baru di balik lemari. Kita dibawa masuk ke kitab Wahyu itu, dibawa untuk melihat ini binatang-binatang atau hal-hal yang menurut kita ini aneh nih. Apa ya yang mau disampaikan ini? Nah, saudara, itu kesulitannya mengenai kitab Wahyu. Tapi bagi saya itu sesuatu justru challenge, tantangan. Jangan dilihat itu sebagai sesuatu yang membuat kita itu putus asa. Kesulitan itu bisa dipahami untuk kita zaman sekarang. Kenapa? Karena kitab Wahyu itu memang ditulis dengan memakai satu jenis literatur yang memang unik. Dan kita ini nggak terbiasa dengan jenis literatur ini, yang disebut dengan literatur apokaliptik. Kita tidak terbiasa karena literatur ini populer cuma sekitar tahun 200 sebelum Masehi sampai sekitar 100 sesudah Masehi. Setelah itu tidak bermunculan lagi literatur-literatur seperti ini. Nah, kita yang tidak hidup di masa di mana literatur seperti ini itu berkembang, muncul, pasti kita bingung nih. Karena apa? Kita nggak menemukan analoginya, kita nggak menemukan perbandingannya di zaman kita sekarang.
Nah, saudara perlu mengerti tentang jenis literatur. Kalau saudara pergi ke toko buku Gramedia, saudara akan mencari novel, saudara pasti akan pergi ke section novel, karena jenis literaturnya novel. Saudara mau cari buku biografi, saudara pergi ke buku section biografi, dan saudara melihat, oh ada buku biografi. Antara novel dan biografi, ini beda jenis literaturnya. Kenapa? Waktu kita ke section novel, umumnya di benak kita tahu, yang saya akan baca ini cerita fiksi, bukan cerita beneran. Tapi begitu kita ke section biografi, saudara kita langsung berpikir apa yang saya akan baca ini cerita beneran. Nah, saudara tanpa sadar pemahaman kita tentang jenis literatur mempengaruhi strategi pembacaan kita, mempengaruhi apa yang kita expect dari yang kita baca. Kita nggak sadar kita ini sudah dikuasai atau disetir oleh pemahaman kita tentang jenis literatur. Nah, hal yang sama kita katakan tentang kitab Wahyu begitu loh. Kita strategi membaca kitab Wahyu dan apa yang kita expect itu harus berkaitan dengan jenis literaturnya apa. Jangan kemudian kita mengexpect itu sesuatu yang itu bukan jenis literaturnya. Sudah nggak bisa expect novel itu cerita beneran, karena apa? Itu bukan jenis literatur biografi atau sejarah atau narasi beneran begitu loh. Nah, sering kali terjadi kesalahan di sini nih. Kita mengharapkan dari kitab Wahyu berbicara sesuatu yang bukan itu. Kitab Wahyu ditulis dengan jenis literatur yang bukan untuk menjawab curiosity kita, keingintahuan kita tentang akhir zaman, bukan. Nah, ini kesulitannya karena ini sudah tidak populer lagi untuk kita di zaman sekarang. Tapi yang saya mau sampaikan begini. Saudara, tujuan utama literatur yang namanya literatur apokaliptik itu bukan meramal masa depan. Ini yang paling penting. Tetapi justru tujuan literatur apokaliptik itu memberikan bimbingan, hiburan, tetapi juga bisa berupa peringatan kepada pembacanya yang berada di dalam krisis iman. Itu tujuan utamanya. Jadi cerita tentang masa depan ada, bukan tidak ada. Penglihatan tentang masa depan ada. Tetapi nggak pernah tujuannya supaya apa? Ayo kita ini selidiki dan prediksi kira-kira apa yang terjadi nanti di masa depan. Nggak. Tetapi sesuatu yang dilihatkan tentang masa depan, tujuannya adalah untuk di masa sekarang. Setelah engkau tahu ini loh akhir zaman ini, setelah engkau tahu nasib dari orang percaya dan orang yang tidak percaya, apa dampaknya yang kau ketahui itu untuk hidup sesekarang yang dijalani. Maka kitab Wahyu mengajak pembacanya saat itu yang berada dalam krisis iman untuk melihat hidup mereka dari perspektif surgawi. Maka Yohanes itu dibawa ke surga untuk melihat. Ini loh yang sesungguhnya terjadi. Mata fisik kita terbatas ngelihat. Kenapa? Karena kita cuma bisa ngelihat yang kelihatan. Tapi banyak yang nggak kelihatan yang kita nggak lihat. Tetapi Yohanes dibawa nih oleh Tuhan untuk naik ke surga. Ditunjukkan ini loh yang kau nggak lihat kan dengan mata fisik. Apa yang terjadi di balik peristiwa ini sesungguhnya? Yang kedua, Yohanes diberikan penglihatan masa depan. Supaya apa? Supaya tahu ini loh akhirnya nanti. Nasibnya itu akan seperti ini loh. Nah, setelah dari perspektif dua ini, dari perspektif surgawi dan dari perspektif masa depan, maka kedua perspektif dipakai untuk melihat situasi sekarang ini. Apa ya yang harus saya lakukan setelah saya dibukain dari perspektif surgawi dan setelah saya dibukakan dari perspektif masa depan? Nah, itu kitab Wahyu. Itu literatur apokaliptik. Maka isinya penuh dengan gambaran-gambaran penglihatan itu, baik penglihatan yang dilihat di surga atau dari perspektif surga maupun juga dari perspektif masa depan. Tujuannya adalah untuk seperti itu, memberikan bimbingan, memberikan penghiburan, tetapi juga memberikan peringatan. Waktu digambarkan mengenai perempuan Babel di pasal 17 yang dihakimi di pasal 18, lalu dikatakan apa? Kota besar itu roboh. Apa yang dikatakan di sana? Ketika digambarkan kota besar itu roboh dan dihancurkan, terdengar suara seperti ini. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Kenapa nih? Di tengah-tengah cerita tentang kota besar yang roboh, Babel yang roboh itu, tiba-tiba ada panggilan, hai umatku keluar. Keluar. Supaya engkau gak ditimpa murka yang sama.
Jadi apa yang dilihat tentang penghakiman masa depan menjadi cermin dan refleksi untuk melihat kehidupan sekarang nih. Apakah saya ini sedang menuju kepada penghakiman yang seperti itu nih? Kalau iya, saya harus keluar nih sekarang ini. Sebab kalau tidak apa, saya akan dihakimi sama seperti Babel, dihakimi itu di pasal Wahyu pasal yang ke-18. Saudara, kitab Wahyu berisikan penyingkapan-penyingkapan yang disampaikan dalam bentuk penglihatan. Dan semua penglihatan itu bersifat simbolis. Apapun yang ditunjukkan dan kemudian dituliskan, tidak diartikan harafiah, tetapi simbolis. Maka prinsip penting menafsir kitab Wahyu adalah tidak boleh ditafsirkan secara harafiah. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan angka-angka. Angka-angka dipakai itu dimengerti secara simbolis, bukan dimengerti secara harafiah. Bukan ditemukan identifikasi harafiahnya. Secara khusus kalau saudara membaca kitab Wahyu, Yohanes ini ditunjukkan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Kalau lihat dari mata fisik cuma kelihatan yang kelihatan. Saudara ingat ada seorang nabi di perjanjian lama, siapa Elisa ya. Waktu dikepung oleh tentara, si anak buahnya, si pembantunya ketakutan kan. Tapi si Elisa mengatakan apa? Coba lihat, yang menyertai kita lebih banyak daripada pasukan yang mengepung kita. Maka dibukain realita, lihat, wow, ternyata bala tentara surgawi menyertai. Mata fisik nggak bisa ngelihat, karena ngelihat apa yang kelihatan. Tapi pada waktu dibukain akan kelihatan realita yang sesungguhnya. Itu kitab Wahyu. Kitab Wahyu berbicara kepada audiens yang memang dengan mata fisik mereka melihat kehidupan sehari-hari kok seperti ini ya. Mereka berhadapan dengan krisis iman yang membuat mereka discourage, membuat mereka takut, membuat mereka itu putus asa. Karena apa? Karena cuma bisa melihat dengan mata fisik. Sehingga mungkin ada di antara mereka akhirnya berpikir, ngapain saya jadi Kristen nih? Kalau ternyata jadi Kristen akibatnya yang saya tanggung seperti ini nih. Tapi kita Wahyu mengajak untuk melihat apa? Ini loh, saya buka ini. Yang sesungguhnya. Nah, salah satu yang dibukain itu adalah tentang kenyataan. Memang ada peperangan rohani. Engkau nggak lihat. Kita nggak bisa lihat dengan mata fisik kita. Ini peperangan rohani yang nggak kelihatan. Karena ada kekuatan-kekuatan rohani yang tidak kelihatan, yang bekerja di balik kejadian-kejadian yang ada dalam sejarah. Dan mengontrol akan peristiwa-peristiwa itu. Dan juga akibat-akibatnya. Salah satu yang terlihat jelas tentang hal ini adalah kalau saudara membaca pasal 12. Di pasal 12 itu ditunjukkan ada binatang naga besar berkepala 7 dan berusaha untuk membinasakan umat Allah. Berusaha untuk mengalahkan Yesus, menghancurkan umat Allah dengan berbagai macam cara. Tetapi ditunjukkan melalui penglihatan itu. Ada perlindungan loh. Susah memang susah karena serangan dari si jahat ini. Tetapi ada perlindungan. Maka setelah melihat di Wahyu pasal 12 ditunjukkan gambaran penglihatan ini. Naga besar itu mengejar perempuan itu. Perempuan itu punya anak, kemudian anaknya mau dibunuh oleh naga besar ini. Tetapi diceritakan anak itu kemudian berhasil dibawa naik ke surga. Kalah nih, nggak bisa. Gagal nih si naga besar itu untuk membunuh sang anak ini. Tetapi apakah setelah gagal membunuh anak itu, yang kita artikan itu gagal untuk membunuh Yesus dalam pengertian yang rohani, yaitu menggagalkan karya keselamatan Yesus. Apakah kemudian si setan itu berhenti? Tidak. Saudara membaca di Wahyu pasal 12 dikatakan apa? Naga merah besar itu terus mengejar perempuan ini. Dia nggak pernah nyerah. Dia nggak pernah untuk kemudian berhenti menyerang wanita ini. Tetapi dikatakan apa? Wanita ini dilindungi. Pertama ketika ketika naga besar itu menyemprotkan air untuk menghanyutkan wanita ini, bumi itu menelan air itu. Dan ketika dikejar terus, dikatakan diberi sayap burung nazar, wanita ini bisa terbang. Nah setelah ini gambaran-gambaran simbolis, nggak diharafiahkan. Tapi ada pelajaran yang mau disampaikan. Yaitu apa? Si setan dari dulu, sebelum Yesus lahir, sudah ngejar perempuan ini. Waktu Yesus lahir, dikejar mau digagalkan usaha Yesus. Setelah Yesus kembali ke surga, apakah dia berhenti? Tidak.
Bahkan dikatakan di dalam kitab Wahyu itu jelas sekali. Dikatakan begini, karena ia tahu, naga besar ini tahu, waktunya udah deket nih. Dia melihat ini kenyataan makin lama, makin dekat waktunya, ya sepertinya begitu. Maka dia kerja lebih hebat lagi. Maka dia akan memakai berbagai macam cara untuk menyerang atau menghancurkan wanita ini yang simbol umat Allah. Nah, setelah kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 13 nanti kita baca. Salah satu agen yang dipakai oleh naga besar, oleh setan itu, disimbolkan dengan binatang dari laut itu yang tadi kita baca di ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Setelah perhatikan, ada kemiripan antara naga besar itu dengan binatang ini. Sama-sama berkepala 7, sama-sama bertanduk 10. Bahkan tadi kita melihat di pasal yang ke-13 tadi, kekuasaan binatang ini besar kan? Kenapa? Karena naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi di balik binatang ini adalah si naga itu. Ya, bukan si naga orang Batak. Tapi si naga besar. Di balik ini. Ini seperti personification of evil yang tadi saya jelaskan di awal. Di zaman kitab Wahyu ditulis, sudah ada personification of evil dalam bentuk binatang ini. Kalau di pasal 12 digambarkan naga besar ini yang ngejar perempuan ini. Itu peperangan rohani. Sesungguhnya paralel itu dengan pasal 13. Kenapa? Karena di pasal 13 itu digambarkan binatang ini mengejar orang-orang kudus. Ceritanya sama sesungguhnya. Cuma dibuat versi berbeda. Satu dilihat dari ini loh si jahat ngejar. Ini loh si jahat yang menyerang. Tapi di pasal 13 digambarkan lebih konkret. Melalui apa dia menyerangnya? Melalui binatang ini. Maka saudara tadi membaca di pasal yang ke-13 kan. Di ayat 7. Dia binatang ini diperkenankan berperang. Melawan orang-orang kudus. Dan mengalahkan mereka. Kepadanya diberikan kuasa. Atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi sama nih, paralel sesungguhnya. Setan gak pernah berhenti bekerja menghancurkan umat Allah. Caranya gimana? Pakai agennya. Pakai oknumnya. Dan itu digambarkan di kitab Wahyu sebagai dengan gambaran simbol binatang ini. Saudara, binatang ini adalah simbol penganiayaan. Dalam berbagai bentuk, dalam berbagai cara yang dilakukan oleh musuh Allah itu untuk menghancurkan umat Allah. Pada masa ketika kitab Wahyu ditulis, binatang itu simbol atau menunjuk kepada kerajaan Romawi dan kaisar-kaisarnya yang memang bertindak jahat, yang memang bertindak menganiaya. Secara khusus kitab Wahyu diduga kuat ditulis pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus. Ini kaisar yang hidup di sekitar tahun 81 sampai 96. Dan ini salah satu kaisar yang juga minta untuk disembah sebagai Allah. Penduduk Romawi mendukung itu. Maka mereka di lokal masing-masing mempromosikan penyembahan pada kaisar. Dan yang tidak mau ikut dalam penyembahan, itu akan mengalami konsekuensi. Nah, saudara bisa mengerti kenapa orang Kristen itu menghadapi kesulitan zaman itu. Kenapa di kitab Wahyu diceritakan banyak penderitaan. Dikatakan di sini, diperkenankan binatang itu untuk membunuhi mereka ini. Gambaran penderitaan kenapa? Karena penyembahan kaisar yang dilakukan di lokal-lokal, di provinsi-provinsi, di kota-kota ini, itu kalau tidak dituruti, ada yang kemudian memberikan hukuman berat. Saudara, memang tidak ada penganiayaan resmi dari pusat, nggak ada. Itu kebijakan lokal masing-masing. Dua kota yang terkenal sebagai kota di mana penyembahan kaisar itu sangat menonjol, itu kota Efesus dan kota Pergamus. Saudara tahu dari 7 gereja yang menerima kitab Wahyu, 2 adalah Efesus dan Pergamus. Kota Efesus Pergamus bersaing kuat untuk apa? Menjadi kota yang disukai oleh pemerintah pusat karena apa?
Mereka mendukung dan mengutamakan dan menonjolkan akan penyembahan kaisar. Saudara bisa bayangkan bagaimana orang-orang percaya yang ada di kota Efesus, di kota Pergamus. Ketika pemerintah lokal Efesus dan pemerintah lokal Pergamus itu meminta untuk itu dilakukan penyembahan itu. Itulah gambaran simbol Kaisar Domitianus. Saudara, binatang ini nanti muncul lagi di pasal 17, ditunggangin oleh seorang perempuan pelacur. Sekali lagi ini gambaran simbolis. Ya kan, kita nggak akan harafiah betul-betul ada seorang perempuan pelacur. Tapi perempuan pelacur ini menawarkan kenikmatan dan kemabukan dengan anggur. Dan digambarkan dia berpakaian mewah, kaya, ini wanita kaya. Tapi dia menunggangi akan binatang itu. Dan dia membuat penduduk-penduduk itu mabuk. Raja-raja di dunia mabuk dengan perzinahannya. Apa yang mau disampaikan? Message apa nih? Jadi kita nggak berhenti cuma di gambarannya ini, tapi kita tarik pelajarannya apa nih? Mau ditunjukkan lagi ini. Agen yang dipakai itu tidak selalu dalam bentuk penganiayaan. Tetapi agen yang dipakai dalam bentuk apa? Di dalam bentuk satu kota besar yang menawarkan berbagai hal baik dan yang memberi kenikmatan. Seperti seorang pelacur memberi kenikmatan kepada kliennya. Maka digambarkan ini loh. Maka dikatakan di sana ini, perempuan pelacur ini mabuk dengan darah orang-orang kudus. Itu suatu gambaran apa? Gambaran godaan kuat sekali untuk orang kudus ikut arus di dalamnya, di baliknya. Nah, saudara, kembali kepada binatang tadi ini. Saya tidak jelaskan lebih lanjut tentang pasal 17. Tapi kalau saudara membaca pasal 13 tadi, yang tadi saya katakan ini simbol kerajaan Romawi waktu itu dan kaisar-kaisarnya yang memang melakukan tindakan-tindakan yang menganiaya akan orang percaya. Maka di dalam kitab Wahyu digambarkan ini loh, binatangnya jahatnya luar biasa kan. Kekuasaannya hebat memang, tapi jahatnya luar biasa. Saudara, kita yang nggak hidup di zaman itu mungkin nggak tahu, tapi orang Kristen yang hidup di zaman itu tahu ini simbol apa. Gitu loh. Ini bedanya kita yang tahu literatur apokaliptik dengan kita yang tidak tahu literatur apokaliptik dengan mereka yang tahu literatur apokaliptik. Tanpa diberi penjelasan, ini loh artinya apa. Mereka tahu, oh ini sedang bicara kerajaan Romawi dan kaisar-kaisarnya yang memang menganiaya nih. Dan kerajaan Romawi itu juga menawarkan apa? Kenikmatan. Kelimpahan hidup yang luar biasa. Engkau bisa jadi kaya asal apa? Asal engkau ikut nih sistem hidup di kota Roma atau di kerajaan Romawi. Itu gambaran seperti apa? Pelacur menawarkan kenikmatan. Mau? Ayo berzina dengan aku. Saudara, ini satu godaan besar lagi untuk orang-orang percaya waktu itu. Yaitu apa? Kalau saya nggak ikut, saya rugi nih. Jadi miskin, nggak bisa kaya. Tapi kalau saya ikut, wow, yang dijanji ini kelimpahan luar biasa loh. Nah, tantangan untuk kompromi itu luar biasa sekali di kitab Wahyu ini. Nah, saudara, ini binatang yang digambarkan di pasal 13. Zaman itu, simbol untuk kerajaan Romawi dan kaisar-kaisarnya. Mungkin sering kali orang bertanya begini, apa relevansinya itu? The Beast itu bagi orang Kristen sepanjang zaman. Saudara, satu pihak kita bisa berkata begini, kitab Wahyu betul untuk konteks zaman itu. Mereka hidup dengan pergumulan, dengan krisis iman, dan dijawab dengan penglihatan-penglihatan, yang memberikan kekuatan pada mereka supaya mereka bertahan dalam krisis iman itu. Tetapi bukan berarti kitab Wahyu hanya berhenti untuk mereka. Saya percaya kalau Tuhan izinkan kitab Wahyu itu masuk dalam Alkitab kita dan bahkan ditaruh yang paling akhir, itu saya percaya itu adalah juga ada kegunaan, ada relevansi, ada pelajaran rohani juga untuk kita. Setelah melalui kitab Wahyu diingatkan, naga ini nggak pernah berhenti loh. Semakin dia tahu waktunya makin dekat, dia kejar atau dia kerja keras untuk menghancurkan umat Allah. Sampai kapan? Ya sampai Yesus datang. Berarti pekerjaan atau serangan si naga akan terus dinyatakan, juga termasuk untuk kita nih di zaman sekarang. Berarti agen-agen yang dia pakai juga adalah agen-agen yang dia akan pakai untuk menghancurkan umat Allah. Dengan kata lain, saya bisa berkata begini, akan ada binatang-binatang tanda kutip yang dipakai di zaman ini untuk menghancurkan umat Allah.
Maka saya setuju ada seorang ahli akhir zaman bernama Sam Storm itu berkata begini, si binatang ini di pasal 13, dia sebutkan seperti ini, itu adalah simbol yang transkultural, transtemporal. Itu simbol yang melampaui batasan budaya dan batasan waktu. Untuk siapa? Untuk individu-individu atau kolektif-kolektif. Untuk perlawanan baik secara individu maupun kolektif yang diilhami oleh setan, yang beroposisi kepada Yesus dan umatnya. It is anything and everything. Itu bisa anything dan everything. Apakah itu satu prinsip, apakah itu satu orang, ataukah itu satu kekuasaan yang dipakai oleh musuh itu untuk menipu dan menghancurkan ya pengaruh dan kemajuan dari kerajaan Allah. Saya setuju dengan tafsiran dia. Jangan berhenti cuma melihat binatang ini. Oh, di abad pertama Romawi dan kerajaan Romawi dan kaisarnya. Tapi dia mengingatkan apa? Ini simbol loh. Simbol ini sesuatu yang juga relevan untuk setiap zaman. Simbol untuk apa? Segala bentuk perlawanan, apapun itu, baik lewat satu individu ataupun kolektif, baik itu berupa satu ajaran atau prinsip, baik itu berupa satu pribadi, atau berupa satu kekuatan, kekuasaan, negara, bangsa, atau apapun itu, yang dipakai oleh si jahat ini untuk menipu dan menghancurkan umat Allah. Untuk menipu dan menghancurkan dan menahan kemajuan dari kerajaan Allah. Itu. Ini binatang ini. Di setiap zaman akan muncul. Siapa kita nggak tahu. Apakah kita perlu untuk mengidentifikasi? Mungkin tidak perlu. Kenapa? Karena banyak sekali. Nanti kita akan lihat ayat yang lain. Saudara, Wahyu 13 yang tadi kita baca, menunjukkan ada binatang lain yang muncul. Binatang kedua, di pasal 13 ayat 11 sampai 17 tuh. Dan binatang kedua itu jelas sekali diidentifikasikan sebagai nabi palsu. Binatang kedua ini tugasnya yaitu apa? Menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah supaya manusia menyembah binatang yang pertama itu. Inilah emperor worship yang dijalankan saat itu. Setelah binatang pertama itu disusul oleh binatang yang kedua. Dan digambarkan binatang kedua itu seperti domba, tetapi berbicara seperti naga. Itu gambaran di Wahyu pasal 13 tuh. Jadi kita melihat ya, di dalam kitab Wahyu, paling tidak kita menemukan 3 binatang ini. Pertama itu si naga besar, itu yang pasal 12. Dan inilah setan, inilah iblis. Dia pakai oknum 2, agen 2 di sini. Yaitu binatang yang keluar dari laut, dan binatang yang keluar dari darat, dari bumi. Yang satu itu simbol penganiayaan dengan kekuasaan besar. Yang satu simbol apa? Penyesatan. Simbol kepalsuan, nabi-nabi palsu. Meminta untuk supaya orang itu tunduk kepada binatang pertama ini. Dan mau terima tanda-tanda 666 yang dimiliki oleh binatang ini. Itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh binatang kedua ini. Dan binatang kedua ini di dalam kitab Wahyu disebutkan dengan jelas sekali, inilah nabi palsu. Inilah nabi palsu. Dengan ajaran-ajaran palsunya. Binatang kedua ini dikatakan tadi di ayat 16-17. Ingin untuk supaya tanda dari binatang pertama itu ditaruh di dahi umat Allah. Saudara kira-kira tahu apa maksudnya? Melalui cara penyesatan atau melalui cara penipuan, itu akan selalu berusaha untuk meniru Allah. Ada gambaran yang mau disampaikan di sana. Kim Riddlebarger berkata begini, 666 itu mengindikasikan binatang itu bersama dengan naga itu. Dan bersama dengan binatang kedua yang adalah nabi palsu itu. Mencoba untuk meniru Allah Tritunggal yang kudus itu. Tetapi pada akhirnya akan dihukum. Ya. Karena memang bukan Allah. The beast can never rise above humanity to deity. Binatang itu nggak pernah akan bisa mencapai kekuasaan sama seperti Allah.
Saudara, berita ini disampaikan kepada pembaca kitab Wahyu karena waktu itu mereka lihat kerajaan Romawi dan raja-rajanya dan kaisarnya luar biasa hebat. Sampai dikatakan dalam bagian tadi, siapakah yang sama seperti binatang ini? Itu kekaguman karena hebatnya dan jayanya dan kuatnya dan berkuasanya. Orang-orang Kristen pada waktu itu menghadapi tantangan seperti ini akhirnya akan berkata apa? Tuhan kita mungkin juga kalah. Tuhan kita juga nggak punya kuasa seperti yang besar ini. Tapi kita Wahyu mengajak untuk melihat, ayo nih lihat dari perspektif yang sesungguhnya. Tetap itu manusia. Dan tetap itu tidak akan pernah bisa mencapai keilahian. Binatang itu berusaha mendapatkan worship adoration yang hanya milik Allah. Tetapi dia tetap tidak dapat menjadi seperti Allah. Artinya apa? Kekuasaan atau pribadi apapun dari manusia tetap memiliki keterbatasan dalam usaha untuk mengambil apa yang hanya milik Allah atau apa yang hanya milik Kristus. Nggak akan pernah bisa untuk pada akhirnya mengalahkan Allah. Setelah itu message kitab Wahyu secara implisit simbolis nih mau disampaikan. Yang kau lihat berkuasa, tetap kalah kuasanya dengan Allah. Yang kau lihat sangat luar biasa jaya, tetap itu ada sesuatu yang satu waktu Allah akan taklukkan. Maka nanti saudara lihat di pasal 19, pasal 20, binatang ini dilemparkan ke dalam lautan api. Yang jaya kuat luar biasa pada akhirnya juga kalah. Bukan menang, tapi kalah. Dilemparkan ke dalam lautan api. Nah saudara, itulah yang digambarkan di dalam kitab Wahyu. Maka pemahaman tentang binatang ini dan tentang angka 666 pertama-tama harus dipahami dari perspektif kitab Wahyu. Apa pelajaran untuk kita? Ada. Sepanjang sejarah akan selalu muncul binatang-binatang itu. Apapun itu. Dan itu bisa dipakai oleh iblis untuk berusaha menghancurkan umat Allah. Bagi orang-orang Kristen yang pernah hidup di negara komunis, mereka lihat kekuasaan negara komunis waktu itu begitu jahat, menindas dan bahkan membunuh orang-orang percaya. Orang-orang Kristen yang hidup di negara itu bisa berkata, inilah binatang itu yang muncul. Saudara, sepanjang zaman akan muncul binatang-binatang ini, sampai akhir zaman akan muncul. Jadi binatang itu tidak menunjuk cuma ke satu figur nanti di akhir zaman, seperti ajaran populer ini. Tapi binatang itu simbol menggambarkan apa? Ini loh realita peperangan rohani yang kita semua itu akan hadapi terus-menerus. Terakhir, saya ingin berpindah dari topik ini, melihat tentang antikristus itu sendiri. Saudara, secara singkat saja. Saudara perlu tahu bahwa istilah antikristus itu cuma muncul 4 kali. Dan cuma muncul di surat 1 dan 2 Yohanes. Karena waktu saya tidak mengajak saudara membaca, tapi saya ingin menyimpulkan begini. Kalau saudara membaca 4 ayat itu tentang antikristus, saudara akan temukan beberapa hal ini. Pertama, kehadiran antikristus tidak selalu dikaitkan dengan periode khusus menjelang akhir zaman. Menarik. Ya. Antikristus yang digambarkan di dalam surat Yohanes itu, figur yang dihadapi oleh Yohanes dan audiensnya waktu itu. Yohanes nggak berbicara mengenai peristiwa-peristiwa di masa datang yang jauh, tetapi dia sedang berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di depan matanya. Maka tidak heran Yohanes berkata begini, hal yang kedua. Ada banyak antikristus. Sudah bisa ketemukan nanti ayatnya itu di salah satu dari 4 itu. Jadi salah kalau beranggapan antikristus itu cuma single figure nanti di akhir zaman. Gereja sepanjang zaman perlu waspada supaya jangan tertipu. Karena surat Yohanes sudah mengingatkan ada banyak antikristus. Bukan semua yang memakai nama Kristus itu adalah pasti hamba Kristus yang sejati.
Kesimpulan ketiga. Bukti yang memberi petunjuk mengenai kehadiran antikristus itu di surat 1 Yohanes dan 2 Yohanes adalah kehadiran pengajaran yang anti-Kristen. Bukan kehadiran atau aktivitas suatu kuasa, pemerintah, atau politik. Yang disebut antikristus itu di zaman Yohanes menuliskan surat 1 dan 2 Yohanes. Itu adalah pengajar-pengajar palsu yang menyelewengkan gereja. Maka tidak heran kalau Yohanes berkata apa? Muncul dari tengah-tengah kita nih. Banyak penekanan berlebihan seringkali kepada political power antikristus yang akan muncul. Tapi penekanan perjanjian baru adalah pengajaran palsu. Kehadiran antikristus itu kehadiran membawa kepalsuan. Keempat, antikristus itu bisa bukan berupa individu atau pribadi sama sekali. Antikristus itu bisa merepresentasikan suatu sistem pemikiran atau pengajaran bidat, khususnya yang menyangkal Yesus datang sebagai manusia. Maka di surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 dan 3 itu dikatakan begini. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Berbicara mengenai spirit of antichrist, bukan bicara pribadi tetapi bicara spiritnya. Roh antikristus itu sudah ada nih. Dialami oleh siapa? Oleh Yohanes di zamannya. Dia nggak bicara khusus cuma nanti loh akan muncul. Dia ada menunjuk nanti akan muncul. Bagi saya nggak kaget kenapa, sama seperti Wahyu tadi. Binatang itu akan selalu muncul di setiap zaman, di setiap generasi. Kalau Yohanes di sini menulis di surat 1 dan Yohanes mengatakan akan muncul, nggak kaget. Sekarang pun udah muncul dia ngomong. Ada banyak nih antikristus di tengah-tengah kita nih. Nanti akan muncul lagi, iya akan muncul lagi. Sampai kapan akan muncul? Sampai akhir zaman, iya akan muncul. Saudara, itu yang diajarkan di dalam surat 1 dan 2 Yohanes. Terakhir, apakah benar-benar nanti akan ada yang namanya the Antichrist? Sebagaimana ajaran populer itu. Oke lah kita terima ajaran kita Wahyu dan ajaran 1-2 Yohanes. Banyak antikristus di sepanjang zaman. Tapi apakah nanti satu waktu akan muncul antikristus yang klimaks, yang final, di antichrist ini? Apakah Alkitab mengajarkan satu pribadi khusus yang akan datang menjadi the antichrist yang berbeda dengan banyak antikristus yang muncul dalam sejarah? Apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan mengenai pribadi yang khusus ini? Nah, saudara, secara khusus kita melihat perikop yang paling banyak dipakai untuk ini itu adalah 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca perikop ini sebagai penutup bagian kita. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang perikop ini. Saudara perhatikan Paulus berkata di 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah.
Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Saudara, tidak disebut istilah antikristus di sini, tetapi disebut istilah manusia durhaka, the man of lawlessness. Ini satu-satunya perikop yang kita harus akui. Ini cukup eksplisit bicara tentang satu figur nanti muncul di akhir zaman. Tapi perhatikan beberapa hal ini. Paulus menyebutkan tentang manusia durhaka ini, dan yang dia sebutkan beberapa hal ini. Pertama, kedatangan manusia durhaka ini dikaitkan dengan kemurtatan dan ketidaktaatan yang akan menimpa gereja dan umat Allah dalam masa sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Memang banyak antikristus, tapi Paulus di sini sepertinya katakan apa? Akan ada seorang antikristus dalam sejarah menjelang akhir zaman. Tapi mau kaitinya dengan apa? Paulus nggak mengaitkannya dengan masalah politik, ekonomi, dan sebagainya. Tapi Paulus ngaitin dengan masalah kemurtatan dan ketidaktaatan. Pada waktu terjadi kemurtatan dan ketidaktaatan, sepertinya Paulus berkata begini, yakinlah ini, itu pekerjaan antikristus. Kedua, Paulus berkata rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Paulus menuliskan surat ini di tahun 50 AD. Artinya Paulus mengatakan, saya tidak sedang bicara cuma tentang akhir zaman loh. Karena kedurhakaan itu telah mulai bekerja. Paulus tidak hanya sedang berpikir mengenai peristiwa-peristiwa di masa depan yang jauh. Tapi Paulus mengingatkan audiensnya waktu itu. Sudah bekerja loh di tengah-tengah kita. Sudah terjadi di depan mata kita nih. Jadi saudara lihat konsep yang sama. Dengan kitab Wahyu, binatang itu sudah ada. Sama dengan surat 1-2 Yohanes, ada banyak antikristus di sekitar kita. Dan Paulus di sini katakan seperti berkata, nanti memang akan muncul manusia durhaka menjelang Yesus datang. Tapi sesungguhnya sekarang ini kedurhakaan sudah mulai bekerja. Ketiga, salah satu ciri utama manusia durhaka ini pengakuannya akan status ilahi dan menganggap dia layak disembah sebagai Allah. Keempat, manusia durhaka ini akan menguji kesetiaan gereja pada Kristus dan firman-Nya. Karena salah satu sarana yang dia pakai itu berupa penipuan melalui tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang sanggup dia lakukan. Paulus memberikan peringatan. Ini figur yang kelihatannya wow. Sama seperti binatang tadi kan. Disembah karena apa? Karena dia luka parah lalu sembuh. Paulus katakan di sini, ini bisa punya kuasa untuk melakukan hal itu. Membuat orang kemudian terkesima dan mengikut. Tapi tidak sadar dibawa ke poin 1 tadi, kemurtatan. Dibawa kepada ketidaktaatan. Yang kelima, ini yang sulit. Dan sampai sekarang kita tidak tahu apa artinya. Para penafsir, para ahli bergumul.
Karena dikatakan ada yang menahan. Ada yang menahan penyataan diri dari manusia durhaka ini. Tetapi masalahnya Paulus tidak menjelaskan apa yang menahan atau siapa yang menahan. Ada orang menafsirkan itu Roh Kudus yang menahan. Ada yang berkata pemberitaan kebenaran itu yang menahan. Ada yang berkata pemerintah itu yang menahan. Karena pemerintah bagaimanapun juga alat di tangan Tuhan untuk menegakkan kebenaran. Yaitu Roma pasal 13. Banyak spekulasi. Tapi saudara, kita mungkin tidak perlu terjebak pada spekulasi ini. Kita sulit memastikan, tetapi yang penting begini. Ketika dikatakan tentang ada yang menahan, dikatakan begini. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Artinya apa? Artinya seperti Paulus berkata begini, tetap God is in control. Kalau akhirnya Tuhan izinkan pribadi ini muncul, ditentukan olehnya. Apa yang menahan, siapa yang menahan, nggak tahu nih. Tapi kalau memang Tuhan mau izinkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, dia akan bisa izinkan. Tapi terakhir klimaksnya adalah begini. Klimaksnya adalah Paulus mengatakan kekalahan dari musuh Kristus ini pasti. Maka gereja nggak perlu takut, antikristus ini akan bisa menggagalkan tujuan Allah dalam Kristus. Perikop itu klimaksnya di ayat yang ke-8. Ketika Yesus datang, dia akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Saudara, ini perikop tidak mudah, tetapi saya menarik beberapa pelajaran di sini. Kalau kita nanti lihat semuanya, kita akan lihat pola yang sama. Yaitu pola apa? Sepanjang sejarah, setiap generasi selalu ada antikristus. Kita perlu waspada, kita perlu hati-hati. Apakah nanti menjelang akhir zaman akan muncul? Enggak kaget akan muncul. Apakah dia mungkin lebih kejam, lebih hebat, lebih membujuk kita? Bisa. Kenapa? Karena Wahyu mengatakan setan ketika tahu waktunya lebih dekat, dia akan kerja lebih keras. Bisa seperti itu. Saudara, kalau saya ingin untuk akhiri sesi ini sebagai penutup, saya ingin mengatakan begini. Satu hal yang jelas terlihat di dalam pembahasan topik tentang antikristus dan 666. Khususnya sesi 1 tadi, adalah godaan untuk melampaui go beyond pengajaran Alkitab sangat besar. Sehingga mudah sekali jatuh ke dalam spekulasi yang berlebihan. Tapi sayangnya sering ini tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Ya, melampaui pengajaran Alkitab, penekanan pada teknologi, penekanan pada tokoh politik dan sebagainya. Sangat kuat sekali. Yang kedua, banyak orang Kristen lebih takut pada seorang yang sebenarnya Alkitab tidak nyatakan antikristus sebagai pemimpin dunia. Dan mengabaikan musuh-musuh yang Alkitab seringkali beritakan peringatan mengenainya. Surat 1 dan 2 Yohanes menyebutkan antikristus itu adalah pengajar-pengajar palsu. Tapi seringkali kita nggak sadar karena ketakutan kita pada figur antikristus nanti pemimpin dunia. Kita nggak sadar bahaya di sekitar kita itu besar. Bahkan Yohanes mengatakan muncul dari tengah-tengah kita nih. Bukan bahaya dari luar, bahaya dari kekristenan itu sendiri. Yang membawa umat Allah untuk tidak taat, yang membawa umat Allah untuk murtad. Maka kesimpulan saya sama seperti kesimpulan minggu lalu tentang pengangkatan. Banyak orang Kristen percaya akan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu pada akhir zaman, termasuk tentang antikristus atau 666. Lebih karena they want them to be true. Dan bukan karena ada bukti-bukti Alkitab yang cukup kuat mendukung. Itu kesimpulan yang sama saya katakan minggu lalu tentang pengangkatan. Kita itu sebenarnya kepingin itu beneran terjadi. Padahal itu bukan Alkitab ajarkan. Orang-orang yang suka
bicara akhir zaman, ingin untuk beneran itu terjadi. Tapi itu bukan ajaran Alkitab menurut akhir zaman. They want them to be true. Tapi itu bukan yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, saudara, pembahasan saya sampai di sini. Minta maaf kalau agak cepat karena sebenarnya banyak ayat yang kita perlu lihat juga. Kita belum melihat Daniel, kita belum melihat Matius 24. Tapi melihat beberapa perikop ini, Wahyu 13, surat 1-2 Yohanes, dan 2 Tesalonika, saya harap memberikan satu kerangka ya untuk kita mulai memahami ini. Siapa tokoh ini yang dinyatakan di dalam Alkitab, yang setiap zaman akan muncul. Ada banyak antikristus. Kita mungkin nggak perlu untuk kemudian terobsesi hanya kepada antikristus yang final dan cari siapa pemimpin dunia ini. Siapapun pemimpin dunia, mungkin bukan satu-satunya yang dipakai, tapi bisa ada beberapa pemimpin dunia juga yang bisa dipakai untuk menghancurkan kekristenan. Anything and everything bisa dipakai oleh naga besar itu untuk menghancurkan umat Allah. Ya, setelah saya sampai di sini dan masih ada waktu untuk kita berinteraksi ya melalui tanya jawab ya. Kalau ada feedback, komentar, pertanyaan, mungkin langsung aja ya, tidak perlu ditulis. Kita bisa berinteraksi. Ya, saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau untuk bertanya secara langsung. Silakan. Apakah ada? Oke, boleh? Ya, seorang ibu di belakang. Iya, selamat siang Pak. Jadi saya nggak ikut yang waktu pertama minggu lalu. Saya ada 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama itu tentang bahasa apokaliptik ya. Jadi memang benar sih bahwa bilang pengajaran Alkitab itu sangat kuat dan sangat besar, sehingga kalau misalkan diterjemahkan sama orang yang berbeda, pemahamannya bisa berbeda gitu. Jadi istilahnya tuh kayak cocokologi ya. Kalau sekarang tuh dicocok-cocokin aja, pokoknya penting cocok. Nah, pertanyaannya itu adalah soalnya yang intriguing adalah gini Pak. Salah satu tanda dari Antichrist adalah tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias, dan bangsa yang besar yang kita tahu adalah Jew. Jadi Yahudi kan memang tidak mengakui Yesus, kan dia lebih kepada yang Old Testament itu yang kemudian dari hal yang sangat besar seperti itu kita tidak melihat bahwa pimpinan dunia mana yang setan, yang mana yang tidak. Saya setuju, jadi lebih baik fokus ke nabi-nabi palsu aja. Nah, kalau kayak bangsa Yahudi sendiri itu kan sangat besar ya Pak ya, bahwa dia juga memang tidak mengakui Yesus Kristus yang saya tahu. Nah, bagaimana saya sebagai pribadi pada waktu mendengar, melihat, menonton atau apapun itu menilai originalitas dari pesan tersebut adalah benar atau salah, saking banyaknya ilmu cocokologi di sini. Itu yang pertama. Sorry, boleh ulangi lagi pertanyaan pertama? Saya belum menangkap intinya. Oke, pertanyaan pertama adalah dengan banyaknya tafsiran tentang Alkitab, dengan dicocok-cocokannya yang rasanya cocok gitu kan ya. Bagaimana saya menilai bahwa pesan yang disampaikan itu benar-benar asli atau palsu? Maksudnya itu memang ajaran dari Tuhan sendiri atau bukan? Oke, saya jawab dulu ya, supaya saya nggak lupa ya. Jadi begini, kalau pengajaran ini memakai dasar Alkitab, itu minggu lalu saya sudah kasih contoh seperti pengangkatan, kan ayat-ayatnya dipakai banyak. Tapi waktu kita kembali ke ayat-ayat itu, nggak usah sampai mendalami secara tafsiran yang rumit. Membaca beberapa ayat itu saja sudah langsung membuat kita bertanya, ini bukan dasar yang kuat untuk pengangkatan. Begitu loh. Jadi kembalikan back to the Bible nih. Begitu. Apa yang Alkitab ajarkan, sampaikan waktu itu, yang diomongin ini oleh si penulisnya waktu itu dasar kuatnya dulu nih. Sama seperti contoh yang baru saya sampaikan tentang Wahyu pasal 13. Sebelum kita memikirkan tentang aplikasi di zaman kita apa, ayo pahami di zaman itu mengertinya bagaimana. Itu poin penting di dalam kita menilai ajaran apapun, bukan hanya tentang akhir zaman. Dasar Alkitabnya ada tidak?
So kalau tidak, nanti akan timbul berbagai spekulasi-spekulasi yang terlalu berlebihan, terlalu berani. Itu. Jadi poin-poin basicnya saya akan kembali ke sana. Kalau ada ajaran apapun, kemudian memakai Alkitab, oke, ayo kita kembali ke teks itu, kita gali benar-benar, kita lihat benar-benar nih, begitu loh. Jadi kembali ke sana, bukan berdasarkan apa yang saya pikirkan tentang ayat ini, atau apa yang kamu pikirkan tentang ayat itu, atau apa yang orang itu pikirkan tentang ayat itu, tetapi apa yang Alkitab sendiri ngomong tentang ayat itu kira-kira seperti itu. Itu prinsip basic dasar, Bu, untuk kita menilai, mengkritisi setiap ajaran apapun, gitu, ya. Oke, berarti saya simpulkan balik lagi ke Alkitab untuk saya lebih mengerti setiap ayat di sana ya Pak ya. Ya. Oke. Terus untuk pertanyaan yang terakhir adalah tadi ada cerita yang bahwa untuk kita bergabung terpaksa harus bergabung dalam satu grup untuk bisa dicap dan kemudian kita bisa ikut dalam bisnis itu. Saya melihatnya korelasinya ke zaman sekarang pun sebenarnya seperti itu Pak, gitu loh. Jadi kita dalam bisnis, dalam bekerja gitu kan, terkadang kita bekerja dalam satu institusi itu yang menurut kita ini nggak gitu oke nih, tapi gaji saya besar di sini, gitu. Kalau misalkan saya keluar, I don't think so, gitu kan. Itu gimana ya Pak pertimbangannya itu supaya kita yakin dan percaya gitu loh Pak bahwa kita sudah mengambil keputusan yang besar untuk berhenti dan keluar dari grup itu dan tidak mau dicap. Ya, itu masalah etis ya. You tanya pertanyaan aplikatif yang bersifat etis. Itu memang nggak gampang untuk dijawab dan banyak perdebatan. Tapi saya mau berdiri di atas satu prinsip ini. Seringkali kita itu punya ketakutan begini. Kalau saya berjalan dan hidup dan melakukan berdasarkan kebenaran, saya akan rugi ini. Seringkali kan kita berpikir seperti itu. Jadi seperti tadi contoh di zaman itu, mereka kalau nggak bergabung ke serikat kerja itu, habis deh kamu. Itu pandangan dari orang-orang sekitar akan seperti itu, membombardir mereka dengan message seperti itu. Nah, menurut saya ini sesuatu yang mungkin kita harus kritisi. Apakah memang itu selalu seperti itu? Apakah betul-betul Tuhan itu tanda kutip meninggalkan, menyengsarakan orang yang berpegang pada kebenaran? Nah, itu masalah iman nih. Gitu loh. Kalau kita selalu dikuasai dengan pemikiran, kalau saya ikut jalan Tuhan pasti rugi. Kalau saya ikut jalan Tuhan pasti akan hancur. Kalau saya ikut yang benar pasti akan tersingkir dan sebagainya. Nah, tanpa sadar itu menjadi paradigma yang membentuk akan hidup kita nih. Itu membuat kita akhirnya gak berani berjalan di atas kebenaran. Karena apa? Paradigma-paradigma ini begitu loh. Dan ternyata terbukti ada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam bisnis, dalam pekerjaan, berjalan dalam kebenaran dan Tuhan tidak tinggalkan dia. Saya tidak mengatakan kemudian orang itu jadi kaya, enggak. Ya kan, berkat dari Tuhan, pimpinan Tuhan tidak selalu artinya itu kita sukses, kita kaya dan sebagainya. Apa artinya seorang Kristen bisa kaya dan bisa berlimpah, tetapi kemudian ternyata hidup yang dia jalani itu berantakan nih. Pernikahannya berantakan, anak-anak jadi rusak dan sebagainya. Meskipun dia bisa menikmati itu, dibandingkan dengan seorang yang mungkin nih biasa-biasa aja lah, nggak kaya sekali, tetapi dia bisa menikmati hidupnya, keluarga baik, harmonis. Itu yang saya ingin untuk sampaikan begitu loh. Jadi saya tidak akan berbicara mengenai formulanya apa, langkahnya apa, tapi saya kembali pada prinsip dasar, begitu loh. Paradigma kita yang seringkali membuat kita tanpa sadar itu ketakutan. Kalau saya nggak ini, usaha saya pasti hancur nih. Kerjaan saya pasti hancur nih. Atau apapun deh kita. Begitu loh. Tapi kita nggak berani melangkah dengan iman dan membuktikan ternyata Tuhan itu jauh melampaui apa yang menjadi paradigma kita. Itu aja kalau yang saya bisa sampaikan itu pertanyaan ya, etis itu ya. Thank you. Ada yang mau bertanya? Ya Pak Martinus. Ya, saya ingin tanyakan Pak, jadinya kita menanggapi surat Wahyu ini sebaiknya bagaimana Pak? Apakah surat Wahyu ini kita pandang ya itu hanya suatu surat yang merupakan suatu penguatan, penghiburan untuk jemaat Tuhan pada masa itu saja? Karena setelah pasal 1 dilanjut dengan adanya 7 surat kepada sidang jemaat.
Atau memang surat Wahyu ini juga merupakan pesan bagi kita yang dikatakan hidup di akhir zaman? Itu pertanyaan pertama. Saya jawab dulu ya sebelum lupa ya. Jadi hari ini saya memang tidak sangat detail sekali tentang kitab Wahyu. Tapi saya memiliki keyakinan berdasarkan apa yang saya pahami tentang kitab Wahyu. Kitab Wahyu memang betul secara mula-mulanya ditujukan untuk 7 gereja itu dan untuk pergumulan krisis iman mereka. Maka kitab Wahyu dengan simbol-simbolnya itu relevan, berbicara kuat. Kita yang hidup di zaman sekarang itu boleh dikatakan sulit untuk mengerti karena itu konteksnya adalah konteks zaman itu. Tetapi bukan berarti kemudian kitab Wahyu hanya berguna untuk generasi di zaman itu. Saya percaya generasi setiap zaman, ya, sampai nanti menjelang akhir zaman yang kita tidak tahu kapan, selalu juga akan mendapat berkat melalui pembacaan kitab Wahyu. Saya ambil satu argumennya begini. Kitab Wahyu dituliskan ber-7 gereja di provinsi Asia Kecil, yang sekarang daerah Turki itu. Ya. Nah pertanyaannya begini, kenapa cuma 7 gereja? Apakah memang di daerah Turki Barat waktu itu cuma ada 7 gereja? Apakah Tuhan itu cuma concern dengan 7 gereja itu? Di sana misalnya ada kota Kolose dan gereja Kolose. Kenapa nggak menerima kitab Wahyu? Ada kota Hierapolis, ada kota Troas yang pernah dikunjungi oleh Paulus. Kenapa nggak menerima atau nggak disebutkan? Apakah mereka itu nggak disayangi oleh Tuhan atau mereka itu sepertinya nggak diperhatikan atau mereka nggak berada dalam krisis? Cuma 7 gereja ini ada krisis sehingga ditujukan untuk mereka. Saya berani katakan tidak. Pemilihan angka 7 itu ada kesengajaan. Karena ini literatur apokaliptik dan angka 7 itu punya makna simbolis. 7 gereja betul-betul ada. Tapi 7 gereja ini punya makna simbolis, mewakili gereja-gereja di segala tempat dan berbagai zaman. Maka tidak heran, setiap surat kepada 7 gereja itu selalu diakhiri dengan kalimat yang terkenal itu, yaitu siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa yang bertelinga? Semua orang percaya yang bertelinga dengerin nih. Siapa yang bertelinga dengerin apa yang dikatakan pada jemaat Efesus. Siapa yang bertelinga dengerin apa yang dikatakan berjemaat Laodikia. Itu Pak. Jadi argumen saya adalah kitab Wahyu utamanya betul untuk 7 gereja di zaman itu dengan konteks pergumulan mereka di daerah Asia Kecil waktu itu. Tapi kitab Wahyu punya makna simbolis untuk gereja di sepanjang tempat, di sepanjang zaman dan di segala tempat. Maka kenapa tadi saya meskipun tidak sangat eksplisit sampai detail banget, saya setuju kalau dikatakan binatang itu adalah oposisi yang bersifat transcultural dan transtemporal. Melampaui akan batasan budaya dan melampaui akan batasan waktu. Kenapa? Karena di setiap zaman pasti akan muncul binatang itu. Di setiap tempat pasti akan muncul binatang itu. Kenapa? Karena ini agennya setan yang dia akan pakai di mana-mana. Begitu juga dengan binatang kedua. Saya percaya binatang kedua memang ada waktu itu nabi-nabi palsu. Tetapi di setiap zaman kekristenan akan selalu berhadapan dengan ancaman nabi-nabi palsu. Begitu juga dengan perempuan pelacur itu. Itu adalah konteks waktu itu dengan segala kenikmatan yang ditawarkan oleh kota besar, kota Roma. Tapi saya percaya spirit dari godaan itu masih tetap ada. Setiap kota besar dengan segala godaan kenikmatannya itu bisa membawa umat Allah untuk kemudian berzina nih, tanda kutip, berzina rohani. Itu Pak. Jadi saya percaya ada message untuk setiap gereja di segala tempat di setiap zaman. Maka kalau kita ada waktu lebih detail mempelajari kitab Wahyu, akan keluar nih aplikasi-aplikasi yang baik untuk kita di zaman sekarang. Gitu. Yang kedua Pak, itu Tuhan Yesus di samping berbicara soal misi keselamatannya, tapi dia menyelipkan juga mengenai soal akhir zaman. Betul. Khususnya dalam Matius 24-25 dan ada juga di surat yang lain. Dan misalnya di Matius 24 ayat 44 itu ada suatu peringatan, hendaklah kamu bersedia karena
anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Itu artinya kan setiap saat bisa terjadi. Ya. Dan juga pada Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Ya. Nah, ini ada pihak yang meneliti lebih lanjut. Dikatakan coba dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, the day and hour you will be know. Jadi hari dan jamnya kamu tidak tahu. Tapi kalau begitu, tahunnya kan kita bisa tahu. Oke. Nah, gambarannya seperti seorang wanita yang mau melahirkan. Kalau dokter mengatakan akan lahir nih ya 1 minggu lagi. Apakah tepat? Ya belum tentu. Tapi kan itu sebagai ancer-ancer katanya. Begitu juga soal ini. Oke, the day and hour kita nggak tahu. Tapi tahunnya itu kan ancer-ancernya kita boleh tahu. Gitu. Gimana, Pak? Oke. Orang yang memprediksikan tahun kedatangan Yesus kedua kali itu dari dulu sampai sekarang sudah cukup banyak. Dan kita berani katakan apa? Kita berani katakan gak ada satupun yang tepat. Gak ada satupun yang tepat. Semua prediksi yang pernah dikatakan itu tidak ada satupun yang tepat. Begitu loh. Sehingga menurut saya hati-hati memakai ayat itu hanya gara-gara kata hari dan saatnya, lalu the day and the hour, lalu kemudian dari sana ditarik implikasinya, mungkin harinya nggak tahu, jamnya nggak tahu, tahunnya tahu. Maksudnya bukan seperti itu, Pak. Begitu loh. Nggak ada indikasi seperti itu. Kenapa? Karena Yesus memakai perumpamaan yang lain. Kau nggak pernah tahu pencuri itu kapan datang. Itu. Jadi nggak boleh cuma berhenti di ayat itu, tetapi di dalam konteks itu Yesus memakai perbandingan dengan engkau nggak pernah bisa menduga kapan itu datang. Itu begitu tiba-tiba datangnya. Engkau nggak akan bisa menduga kapan itu tiba. Itu sih. Jadi semua prediksi yang pernah diberikan tentang kapan waktunya, tahunnya lah, ya. Ada yang juga berani tanggalnya, nggak pernah bisa berhasil, Pak. Dan itu membuktikan kebenaran memang ayat itu tidak mengindikasikan kita untuk kemudian mencoba tahu kapan tahunnya begitu loh. Dan berkaitan dengan pertanyaan ini, ada satu hal yang saya sering ditanya begini. Oke lah Pak, nggak tahu tahunnya, tapi kira-kira ada tanda-tandanya nggak? Sering saya ditanya seperti itu. Karena sering dipakai Matius 24 itu sebagai tanda-tanda. Kalau terjadi perang, gempa bumi, dan sebagainya, itu tanda. Saya hari ini tidak membahas Matius 24, tapi kalau kita ada waktu membaca Matius 24 ayat 1 dan seterusnya, kita akan melihat bahwa ternyata Yesus tidak bicara tentang tanda yang kita pikirkan, itu kemudian bisa membuat kita itu tahu, oh ini waktunya dekat atau tidak. Bukan itu tujuannya. Dan hal yang kedua yang saya mau katakan berkaitan dengan itu adalah begini. Kalau kita bergantung kepada hal itu, maka kita ini akan bisa mengalami kesulitan. Kenapa? Karena kita akan berkata begini, misalnya nih gempa bumi. Gempa bumi yang sampai ke selevel apa yang kemudian kita bisa mengatakan, wah ini terjadi dan inilah udah deket nih. Waktu tsunami terjadi tahun berapa itu? 2004. Itu saya diundang beberapa gereja membawakan ceramah itu. Apakah ini tanda akhir zaman? Begitu loh. Saya diminta membawakan seperti itu. Saya mengupas Matius 24 dan saya mengatakan nggak ada indikasi itu. Kita nggak pernah bisa tahu begini. Bahwa gempa bumi yang ini yang paling klimaks. Dan setelah itu Yesus datang. Nggak pernah bisa. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kok. Begitu loh. Saya pernah tanya kepada seorang ahli gempa bumi. Profesor di ITB kalau nggak salah ya atau apa. Saya lupa dia dari mana. Saya tanya ke dia. Pak, gempa bumi yang cukup dahsyat, apakah memang cuma terjadi di era kita nih? Dia mengatakan enggak. Gempa bumi yang besar itu terjadi juga di era-era sebelumnya. Cuma mungkin karena pengetahuan kita, data kita nggak banyak, begitu loh.
Nah mungkin kalau orang berdasarkan tanda, katakanlah di abad 19 terjadi gempa bumi yang dahsyat luar biasa, yang mati itu sampai mungkin puluhan juta misalnya. Kalau terjadi seperti itu di abad 19, kalau berdasarkan tanda, orang di zaman itu akan berkata begini, wah ini yang terakhir. Kenapa terakhir? Karena jumlah yang mati banyak. Tapi tetap kemudian lewat, nggak terjadi begitu loh. Jadi kita pun kalau mau memakai tanda pun, kita nggak akan pernah bisa tahu apakah ini yang paling akhir, paling klimaks. Begitu juga di Lukas dikatakan penyakit nih. Nah penyakit sekarang luar biasa banyaknya. Tapi mana dari kita yang bisa menentukan ketika satu penyakit muncul, lalu kemudian kita bisa mengatakan, nah ini yang paling klimaks, nggak lama lagi Yesus akan datang nih. Di tahun berapa itu, tahun 20-an atau tahun 30-an kan terjadi yang namanya apa tuh, flu Spanyol atau flu Eropa. Yang mati itu luar biasa banyak. Kalau orang berdasarkan tanda, orang Kristen berdasarkan tanda, hidup di zaman itu akan berkata, wah ini klimaks nih. Dan sebentar lagi Yesus akan datang. Tapi nggak terjadi ini. Gitu. Jadi kita akan tetap mengalami kesulitan, kalaupun kita percaya misalnya, wah ini akan tandanya begini. Akan tetap mengalami kesulitan ini untuk tahu apakah perang ini, gempa bumi ini, atau penyakit ini, atau penderitaan ini yang paling klimaks dan nggak lama lagi Yesus datang. Nggak pernah bisa tahu. Itu poin saya. Gitu loh. Dan memang Matius pasal 24 tidak mengajarkan tentang itu. Ya kalau kita ada waktu nanti mempelajari Matius 24. Ya, thank you Pak. Ada lagi tadi yang mau bertanya, Pak Lukman. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Adri. Saya mau menanyakan mengenai kitab Wahyu sebagai satu kitab yang diberi komentar di awal dan di akhir. Itu sepertinya sangat spesial. Saya percaya setiap kitab pasti firman Tuhan yang membawa berkat. Tapi di kitab Wahyu ini dikatakan di pertamanya ayat Wahyu 1, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kemudian di akhir kitab itu di pasal 22 bahkan sampai dikatakan di ayat penutup, dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Jikalau seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka. Malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Di ayat 18 tadi, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Ya, saya mau nanyakan, kami sebagai jemaat mungkin kitab Wahyu ini suatu kitab yang sulit untuk kami belajar gitu ya, karena begitu banyak dan gambaran-gambaran yang abstrak. Berdasarkan catatan di awal dan di akhir ini, Bapak sebagai yang mempelajari lebih banyak, bahkan saya dengar di awal tuh pernah disertasi ya mengenai kitab Wahyu ini, bagaimana pengalaman Pak Adri sesuai dengan catatan ini dibanding dengan kitab-kitab lain? Apakah ini sesuatu yang memang suatu kitab yang benar-benar kadang kalau yang membaca dia berbahagia gitu. Bahkan kalau sampai mengurangi satu kata atau menambahkan, Tuhan akan memberi. Itu sangat kayaknya tegas sekali gitu. Ya. Ya, terima kasih. Iya, saya coba melihatnya begini, kalau saya coba pakai satu analogi ya. Alkitab kita terdiri dari 66 kitab. Setiap kitab itu punya keunikan. Ada yang ada kesamaan, ada.
Tapi tetap setiap kitab itu punya keunikan. Jadi kalau saya gambarkan begini, kalau kebenaran itu seperti satu lingkaran luas ya, maka kita itu punya 66 slices. Ya, kalau ini seperti pizza, 66 kebenaran, 66 kitab yang melihat perspektif kebenaran yang utuh ini. Tetapi masing-masing kitab tetap ada keterbatasannya karena itu cuma one slice. Begitu loh. Ya, itu sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Ya, jadi berbicara kebenaran iya, tetapi tidak bicara kebenaran yang utuh semuanya. Misalnya kitab Amsal, nggak bisa bicara semua kebenaran utuh, tapi kitab Amsal mengajak untuk melihat kebenaran dari one slice. Kitab Wahyu juga saya analogikan begitu. Melihat kebenaran itu nggak bisa semua, tetapi one slice nih. Begitu loh. Tapi kita bisa kombinasikan semuanya itu nanti menjadi satu kebenaran yang lebih terintegratif satu dengan yang lain. Maka saya berani mengatakan bahwa kitab Wahyu dari perspektif sebagai one slice, kebenaran-kebenaran yang memang dinyatakan, yang mungkin tidak diajarkan atau dikatakan di kitab yang lain, itu saya percaya banyak hal baik atau pelajaran rohani atau berkat yang tersedia waktu kita mempelajarinya. Itu saya melihat dari perspektif itu. Memang sulit, kita harus akui. Ini memberikan tantangan besar untuk mempelajari kitab Wahyu. Kenapa? Alasan saya tadi yang saya katakan, kita ini tidak terbiasa, tidak familiar dengan jenis literatur ini. Begitu. Kita hidup terpisah ribuan tahun dengan orang yang punya pola berpikir apokaliptik. Kita tidak nih. Begitu. Jadi sepertinya sekarang kita ini yang mau untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang di zaman itu. Untuk apa? Untuk mengerti perspektif apokaliptik itu bagaimana sih? Cara berpikir orang dengan yang menerima literatur apokaliptik itu bagaimana? Itu yang kita harus lakukan. Nggak boleh kemudian kita memaksa kitab itu untuk cocok dengan pemikiran kita di zaman sekarang. Itu prinsip yang selalu saya tekankan ketika saya mengajarkan tentang penafsiran Alkitab. Begitu. Kembali dulu deh ke konteksnya. Lalu dari sana baru kita tarik ini aplikasinya untuk kita di zaman sekarang. Nah, waktu kita mempelajari, betul, banyak hal-hal yang mungkin tidak dikatakan oleh bagian kitab yang lain, yang kita bisa pelajari tentang kebenaran itu dari perspektif kitab Wahyu. Salah satunya adalah masalah tadi itu, serikat kerja, dagang. Itu kebenaran-kebenaran prinsip itu muncul nih di balik pesan yang disampaikan oleh kitab Wahyu. Karena mereka realistis menghadapi itu. Artinya gini, kalau saya mau ringkaskan begini, masalah besar yang dihadapi oleh pembaca kitab Wahyu mula-mula bukan sekedar penganiayaan fisik, you masuk penjara, you dibunuh. Tapi permasalahan besar yang dihadapi oleh mereka adalah masalah ekonomi. Economic survival. Gimana bisa tetap survive secara ekonomi di tengah-tengah kondisi masyarakat yang seperti ini? Dengan kau tetap berpegang kepada iman kepada Yesus dan tidak mau ikut dalam penyembahan berkaisar dan tidak mau ikut dengan serikat-serikat kerja atau serikat-serikat dagang ini. Itu isu besar di dalam kitab Wahyu. Jadi bukan sekedar cuma masalah di penjara, dibunuh, dianiaya, tetapi masalah economic survival. Bagaimana bisa survive secara ekonomi. Nah, itu bagi saya pelajaran baik kalau ada waktu untuk kita mempelajari dan menarik prinsip-prinsip apa yang kita bisa terapkan ini untuk kehidupan kita di tengah-tengah situasi ekonomi yang kita hadapi. Itu. Jadi saya nggak mau mengatakan dengan kalimat tadi itu sepertinya kitab Wahyu itu everything. Enggak. Ya, kitab Wahyu mengatakan memang betul diberkati mereka yang membaca dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Begitu loh. Saya percaya iya dan amin. Itu satu-satunya kitab memang yang eksplisit seperti itu. Gak ada kitab lain yang berani menjanjikan. Berbahagialah, diberkatilah mereka yang membaca dan menuruti. Begitu loh. Tetapi tetap ingat, kitab Wahyu is not about everything. Gitu. Tapi dalam konteks kitab itu sendiri, iya banyak berkat di dalamnya. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Ya. Mendorong kita untuk mempelajari. Ya, membaca. Selamat siang Pak, Ya. saya Herdi Pak.
Cuma ini aja Pak, usulan aja ya. Kan menarik nih Pak ya, soal masalah yang Bapak bahas 2 minggu ini sungguh memberkati kami, saya pribadi saya juga diberkati. Cuma kita kadang-kadang peduli ya, maksudnya gereja-gereja mereka di luar sana itu lebih gencar gitu ya. Saya punya murid sampai dia cerita kalau pendetanya bicara tentang yang Bapak ceritakan hari ini, 2 minggu ini, itu jemaat penuh. Jadi banyak kehausan jemaat itu mengenai akhir zaman, saya nggak tahu. Apa mereka udah bosan hidup kali ya, pengen cepat-cepat itu. Tapi teman-teman kami, saya di PK saya tanya, datang dong akhir, ini bagus nih Pak Johannes Hadi. Oh pada nggak mau lah, takut ini ya. Gue lebih mereka tertarik tentang akhir bulan kali ya mungkin ya. Pak, maksud saya gini Pak, boleh nggak kalau boleh, Bapak kan dulu dari STTA gitu ya Pak ya, maksud sekarang pun makin punya link gitu. Kita adakan diskusi gitu Pak dengan mereka yang paham juga sangat gencar mengenai ini semua itu, biar kita nih audiens kami jemaat itu bisa melihat dari dua pandangan gitu. Kenapa sih mereka gitu? Kalau kita kan ya kita tahu lah bahwa kita yang benar nih Pak, bahwa memang mereka ini justru yang kita prihatin, mereka salah tafsirkan gitu kan. Seperti yang Bapak seminggu lalu mengenai pengangkatan, saya waktu masih remaja, saya belum dengar khotbah Bapak aja, saya udah nggak yakin kalau itu ada pengangkatan itu apa. Ya Tuhan nggak bikin kekacauan lah ya kan, gitu kan, hilang-hilang gitu kan, istrinya hilang, tempat tidur kan kacau gitu kan. Nah, jadi saya pikir apakah ada beban misalnya dari teolog-teolog yang Injili yang masih memang benar pengajarannya, bukan karena mereka, kan sekarang gini Pak, sekarang kita lihat bahwa ada pendeta yang mengklaim dia ke surga lah, dia udah dari ke surga udah bolak-balik, datang lagi di Surabaya dari neraka gitu kan. Nah nih, sekarang jemaat kita yang katanya notabene Injili, lama-lama kok kayak sensasional banget ya, fenomenal banget gitu ya mereka-mereka itu. Nah sekaligus nanti juga ada pembenaran Pak. Nah, jadi saya pikir, saya pernah dulu ikut yang namanya dialog mengenai Calvinis aja, Budi Asali ya, dia seorang yang memang concern di situ, diundang sama STT Grape, Suante Liao, itu dari Anabaptis, kita tahu kan Pak. Nah, saya tahu lah bahwa ya, saya setuju dengan itu pengajaran itu, tapi saya mau hadir. Nah saya yakin kalau jemaat itu bisa melihat kenapa sih mereka punya pandangan kayak gitu Pak. Nah sekaligus juga mungkin memperbaiki mereka Pak, karena saya yakin banyak orang-orang yang ya taunya mereka benar Pak, dan akhirnya kita yang tahu benar kita juga tidak ada koreksi buat mereka. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Iya, usulan yang baik, tapi nggak tahu bisa dilaksanakan nggak ya. Usulan yang baik. Saya secara pribadi juga beberapa kali diundang oleh gereja-gereja yang tidak sealiran dengan kita, yang memang pegang pandangan populer. Tapi saya harus akui, ceramah di gereja seperti itu nggak gampang. Saya harus akui, karena itu paradigma sudah terbentuk kuat sekali, dan untuk mengubah paradigma itu tidak semudah yang kita bayangkan. Begitu loh. Jadi saya pernah hadapi seperti itu. Iya, dan ada kalanya begini, saya beberapa kali menghadapi kasus seorang pendeta yang bertentangan dengan pandangan saya, begitu ya. Dan ketika setelah mendengarkan itu, lalu dalam sesi tanya jawab itu bertanya, ya, karena menurut dia saya salah, saya sesat dan sebagainya gitu. Dan ketika saya dibegitukan, ya dalam arti saya dituduh salah, dituduh sesat, lalu kemudian saya kembalikan kepada dia. Kalau memang saya salah, saya sesat, tunjukkan kesalahannya, dan yang benar harusnya gimana. Nah beberapa kali saya menghadapi ini, nggak dijawab Pak. Ada pengalaman yang saya pernah ceritakan di satu gereja, orang ini sebut saya sesat. Dia berdiri ketika saya menjelaskan kitab Wahyu, acara tanya jawab, dia tanya, dan dia bukan tanya, dia sebenarnya langsung menuduh saya sesat. Bapak menafsirkan ayat itu seperti ini, itu tidak benar. Itu salah, itu sesat, Bapak sesat. Lalu saya tantang dia begini, Bapak menyebut saya sesat, Bapak harus bisa memberikan argumen, ayat ini artinya apa. Dia cuma jawab, pokoknya Bapak sesat. Nah, ini susah sudah, begitu loh. Ini susah, begitu loh. Saya tanya kedua kali, saya tanya dengan sopan kedua kali, saya tanya seperti itu, dia marah, dia keluar tinggalin ruangan, berhenti dari diskusinya. Nah ini yang sulit gitu loh. Saya pernah ngalami seperti begini. Mengubah paradigma itu nggak gampang, ya, nggak gampang. Satu kali saya ceramah di satu tempat,
saya lebih menghargai ada seorang bapak yang seperti ini. Setelah selesai acara, dia datang ke saya. Dia katakan, apa yang Pak Yones sampaikan kepada saya, itu membuka wawasan saya. Saya nggak pernah terpikir bahwa harusnya diamati seperti ini. Tetapi minta maaf Pak, saya belum bisa berubah dulu ya. Saya katakan nggak apa-apa, begitu loh. Saya katakan, dia katakan jujur, saya sudah 25 tahun jadi orang Kristen, dan saya dicekokin ajaran seperti ini, lalu sekarang disuruh untuk mengubah seperti yang Pak Andri sampaikan, sulit Pak, tapi saya appreciate Bapak. Saya masih lebih senang dengan orang seperti ini. Dia mengakui nggak gampang nih, saya lepas dari paradigma ini nih, saya butuh waktu untuk mencernanya. Saya katakan oke, begitu loh. Saya memberikan ceramah ini, saya merasa saya bertanggung jawab untuk menyampaikan apa yang seharusnya. Begitu loh. Langsung bisa diterima atau tidak, itu bukan di kuasa saya, bukan di kontrol saya. Tapi saya hargai Bapak ini. Karena dia mengatakan 25 tahun saya dicekokin dengan ajaran ini, lalu dalam satu seminar saya disuruh langsung ubah, nggak bisa. Tapi menarik dan saya akan pikirkan. Nah, saya appreciate orang seperti ini daripada pendeta yang ninggalin ruangan. Oke, thank you. Terakhir ya, Pak ya. Pak, nama saya Lukman ya. Saya sedikit bertanya mengenai nabi-nabi palsu Pak ya, atau ajaran palsu. Itu apa yang dimaksud dengan di luar Kristus kita sebut nabi palsu, atau di dalam sendiri kadang-kadang juga kita nggak jelas. Kalau mungkin di luar, saya juga masih bingung Pak. Saya baca mengenai katakanlah Ismail. Ismail kan kadang siapa yang percaya dengan Tuhan Yesus, Tuhan akan selamat. Tapi Ismail tuh diberkati. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya, kadang-kadang kita sulit untuk menafsirkan Pak. Ya itulah yang kadang-kadang mungkin saya bilang, tapi Bapak nabi palsu. Ini saya sama-sama ajar sama, back to Bible. Tapi penafsiran berbeda. Nah bagaimana kita mengerti bahwa, wah ini ajaran sesat atau enggak? Sedikit, itu saja Pak. Terima kasih. Iya, saya cuma akan mengatakan begini, ya. Ini prinsip basic saya, begitu loh. Ajaran-ajaran yang sesat, tanda kutip ya, atau palsu, itu pasti akan pada akhirnya membawa kepada kerusakan iman. Nggak akan membangun. Itu prinsip saya, begitu loh. Jadi memang bisa, sama-sama memakai ayat Alkitab bisa, saya nggak mengatakan nggak bisa. Tetapi apakah kemudian apa yang kita dengar dan orang ini memakai ayat Alkitab, lalu kemudian kita coba kritisi, apakah kemudian akibat dari ajaran dia itu betul-betul membangun iman atau tidak nih? Atau itu membuat kita misalnya ketakutan yang nggak perlu, membuat kita itu kemudian bisa punya konsep-konsep yang tidak seharusnya seperti itu. Ajaran teologi kemakmuran itu pakai Alkitabnya banyak banget. Tetapi kalau kita jujur melihat ajaran teologi kemakmuran atau prosperity theology itu membawa satu kerusakan iman pada diri orang Kristen. Kenapa? Karena dia selalu akan mengaitkan berkat itu dengan materi, kekayaan, kesehatan, keberhasilan. Sehingga pada waktu dia tidak menghadapi itu atau mengalami itu, dia langsung bertanya di mana Tuhan. Begitu loh. Tapi mereka pakai Alkitab Pak. Dan kelihatannya secara sekilas kalau kita mungkin nggak terlalu sangat mendalami Alkitab, iya benar juga yang mereka ngomong nih. Begitu loh. Tapi dampak yang diakibatkan itu kerusakannya luar biasa. Bukan menjadikan orang-orang Kristen itu makin kuat dalam iman, apalagi ketika mengalami penderitaan, tetapi menjadi makin materialistik. Apapun dihubungan dengan keuangan, hubungan dengan kekayaan, hubungan dengan berkat gitu loh. Ini merusak. Nah seperti ini Pak, begitu loh. Jadi Yesus pernah berkata, dari buahnya kamu akan lihat. Gitu loh. Nggak bisa kalau langsung berhenti sampai di ajarannya itu dan lalu berhenti cuma sampai di sana. Itu perdebatan bisa banyak tentang ayat ini artinya ini. Tapi coba kita secara mengkritisi ini. Ini akibatnya dampaknya apa ya kepada iman orang Kristen ini. Nah itu mungkin menjadi salah satu prinsip kita menguji akan pengajaran sesat selain yang tadi saya sudah sampaikan di jawaban kepada Ibu tadi, yaitu ayo back to the Bible secara jujur nih, ayo kita selidiki apakah memang berbicara tentang ini. Gitu. Jadi jangan presaposisi modern kita yang dipaksakan masuk nih. Itu yang paling sering terjadi.
Dan yang kedua yang paling sering terjadi adalah proof texting. Teks cuma dicomot keluar, diartikan apa saja. Itu yang paling bahaya. Begitu loh, teks harus dikembalikan ke konteksnya. Lihat apa artinya teks itu di konteks besarnya. Itu penafsiran yang bertanggung jawab. Oke, thank you. Kita sampai di sini.